Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali di channel Gemi Gongbu, Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas jurnal pembelajaran modul 3 pendidikan inklusif. Jika kemarin kita telah membahas modul 1 dan modul 2 untuk versi Word-nya, maka kali ini versi Word kami hadirkan sebagai referensi untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas UKPPPG. Dan kali ini jurnal pembelajaran modul 3 Bapak Ibu tentang pendidikan inklusif. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bersama kami, silahkan klik playlist di PPG 2024. Di sana Bapak Ibu akan menemukan banyak referensi yang bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas, baik itu studi kasus, latihan mengerjakan soal maupun tugas terkait PPG tahun 2024. Selamat menyimak Bapak Ibu. Langsung saja yang pertama Bapak Ibu. Jurnal pembelajaran modul 3 pendidikan inklusif Bapak Ibu. Dan setelah kita menulis judul, alangkah baiknya jika diberi foto ya Bapak Ibu di bagian sebelum identitas, yang mana terkait identitas adalah disusun oleh, kemudian nomor UKG, instansi dan LPTK tempat Bapak Ibu ber-PPG ya Bapak Ibu. Kemudian untuk halaman selanjutnya adalah pengertian dari pendidikan inklusif, adalah layanan pendidikan yang mengakui hak semua anak tanpa terkecuali, kemudian memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka, sehingga setiap anak dapat berkembang untuk masa depan mereka yang cerah, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut membuat peta pikiran terkait dengan pendidikan inklusif. Yang pertama, UNESCO, suatu pendekatan yang diarahkan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, menerima pendidikan yang relevan, bermakna, dan bermutu di sekolah setempat. Ini mencakup pendekatan ramah anak, lingkungan belajar yang inklusif, serta perubahan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Kemudian yang kedua, pernyataan dari Salamanca menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna dan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman anak-anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Dan yang ketiga, Permendikbud, inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi kondisi fisik, karakteristik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, untuk jurnal pembelajaran modul 1 sampai 3 yang kami hadirkan, semuanya telah divalidasi ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa meng-ATM-nya disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Lalu apa manfaat pendidikan inklusif? Yang pertama, memperluas pemahaman tentang keberagaman, kemudian meningkatkan rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri. Dan yang keempat, mengurangi adanya sikap diskriminatif, Bapak Ibu. 5. Belajar menghargai perbedaan dan menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Lalu, setelah manfaat, kita ke prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Yang pertama, hak untuk belajar. Kemudian keragaman sebagai kekuatan. Yang ketiga, keterbukaan dan akses. 4. Pendekatan individual. 5. Partisipasi dan kolaborasi. 6. Penghapusan diskriminasi. 7. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat. 8. Atau yang terakhir, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Lalu bagaimana alur pelaksanaan pendidikan inklusif? Begini ya Bapak Ibu alurnya ya, Bapak Ibu bisa meng-ATM-nya untuk alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Dimulai dari masa transisi yang mana SD atau SDLB, kemudian ke SMP, SMA atau SMK, perguruan tinggi, kemudian ke industri dunia kerja.
PPDB, identifikasi, asesmen, profil anak, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran, kemudian laporan hasil belajar, lalu ke asesmen. Begitu Bapak Ibu. Kemudian manajemen pembelajaran inklusif. Yang pertama, faktor mobilitas. Sarana dan prasarana kelas harus fleksibel atau memberi kemudahan untuk melakukan mobilisasi atau bergerak Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Universal Design for Learning dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. UDL atau desain pembelajaran universal adalah suatu pendekatan perancangan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan akses signifikan dan mengurangi hambatan pembelajaran bagi peserta didik dengan beragam kebutuhan belajar, khususnya mereka yang berkebutuhan khusus. Kemudian, apa saja prinsip UDL? Yang pertama, mengenali keragaman peserta didik. 2. Mengidentifikasi faktor penghambat pelajaran. 3. Menganalisis potensi sekolah. 4. Menentukan tujuan pembelajaran. 5. Membuat lingkungan yang meningkatkan motivasi, fleksibel dan melibatkan semua peserta didik dan komponen lain. 6. Memanfaatkan potensi sekolah. 7. Memberikan kesempatan beragam dalam proses penilaian dengan cara mengekspresikan setiap hal yang didapat dalam pembelajaran. 8. Membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mahir Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, perencanaan pembelajaran berdasarkan profil belajar peserta didik. 4. Perencanaan pembelajaran dilakukan untuk menghasilkan program dan proses pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan memerlukan akomodasi yang layak sesuai dengan kondisinya Bapak Ibu. Proses pelaksanaan pembelajaran, guru dapat menerapkan modifikasi pada proses pembelajaran yang telah disusun. Proses berkaitan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan peserta didik, guru, dan komponen lainnya agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran. Proses pembelajaran berkaitan dengan 6 hal yaitu isi atau materi, soal, alat, waktu, tempat, dan cara. Kemudian yang keenam, program pendidikan individual atau PPI adalah program yang dirancang oleh guru yang berisi hambatan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK dan proses perbaikan atau tahapan peningkatan kemampuan PDBK yang diberikan secara individual. Penyusunan PPI tidak hanya dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran saja, tetapi menggunakan multidisiplin ilmu Bapak Ibu. Dan yang ketujuh, penilaian asesmen pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian. Yang keempat, mengolah hasil penilaian. Kemudian untuk yang kedelapan, laporan hasil belajar. Kenaikan kelas PDBK dilakukan apabila sudah menuntaskan capaian pembelajaran pada fase yang telah ditentukan oleh guru atau lintas fase sesuai dengan kemampuan PDBK. Sekolah memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan yang pertama, laporan kemajuan belajar. Kemudian laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, portofolio peserta didik, paspor keterampilan untuk peserta didik SMK, prestasi akademik dan non-akademik, kemudian ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik dan tingkat kehadiran Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan desain pembelajaran yang universal atau UDL. Dalam menerapkan pembelajaran yang universal dapat dilakukan dengan prinsip desain UDL berikut ini. Yang pertama, tunjukkan informasi dalam berbagai cara, bisa melalui gambar, tulisan, nyanyian, foto, film, pajangan kelas, atau benda lain di sekitar kelas. Yang kedua, izinkan peserta didik mengekspresikan ide dan pengetahuan dengan berbagai cara seperti menulis, menggambar, memperagakan menggunakan isyarat, dan sebagainya. Yang ketiga, pastikan peserta didik terlibat dan merasa tertarik pada proses belajar.
Lalu bagaimana sistem dukungan pendidikan inklusif? Yang pertama, peran pemerintah, Bapak Ibu, salah satunya adalah pembentukan unit layanan disabilitas atau ULD adalah bagian dari satu instansi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia jasa, layanan, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Yang kedua, peran masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif, memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Yang selanjutnya atau yang terakhir, melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Lalu sistem dukungan pendidikan inklusif yang ketiga adalah peran orang tua, Bapak Ibu, yang mana dalam proses pengambilan keputusan bagi anak sangat penting dan memegang kunci keberhasilan anak. Dan yang keempat, peran satuan pendidikan dalam sistem inklusi, guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum dan tenaga kependidikan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan menangani masalah seperti kelayakan, evaluasi pengembangan program, dan penempatan PDPK dalam pendidikan inklusif. Selanjutnya adalah refleksi Bapak Ibu. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif? Setelah saya mempelajari konsep pendidikan inklusif, pemahaman baru yang saya dapatkan adalah pentingnya pendidikan inklusif untuk diterapkan di setiap satuan pendidikan. Hal ini karena pendidikan inklusif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik dengan apapun latar belakangnya, di mana tidak ada diskriminasi dan sangat mengindahkan keragaman di lingkungan belajar. Di dalam pendidikan inklusif diutamakan untuk saling menghargai perbedaan individu tanpa memandang perbedaan suku, ras, budaya, agama, golongan, status sosial dan ekonomi juga kedisabilitasan. Pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan inklusif bukan hanya sebatas layanan pendidikan bagi anak yang memiliki hambatan bersekolah di sekolah umum, tetapi layanan pendidikan yang mengakui hak semua anak tanpa terkecuali, memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka, sehingga setiap anak dapat berkembang untuk masa depan mereka. Lalu bagian manakah dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang? Bagian dari konsep pendidikan inklusif yang paling menantang adalah yang pertama, mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam untuk memastikan setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperoleh pembelajaran yang bermutu, Bapak Ibu. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengelola kelas dengan berbagai tingkat kemampuan peserta didik, latar belakang, karakteristik, kepribadian yang beragam, termasuk peserta didik yang memiliki pendidikan berkebutuhan khusus agar tercipta suasana pembelajaran yang ramah dan menyenangkan. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran di kelas memerlukan ketelitian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Selain itu, dalam menyusun metode penilaian juga memerlukan cara yang inovatif untuk semua peserta didik agar penilaian yang dilakukan adil dan inklusif. Dan yang keempat, mencegah kemungkinan terjadinya perundungan dengan terus memberi perhatian dan pengertian kepada peserta didik untuk saling menghargai perbedaan, bahwa perbedaan dan latar belakang bukan penghalang untuk belajar. Kolaborasi diperlukan dari seluruh warga sekolah untuk membangun dan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan ramah agar semua warga sekolah memahami pentingnya pendidikan inklusif sehingga menciptakan ruang yang aman dan mendukung untuk belajar bagi semua peserta didik. Dan refleksi yang ketiga adalah hal-hal lain apakah yang ingin Bapak Ibu pelajari terkait dengan pendidikan inklusif dan kaitannya dengan pembelajaran? Hal yang ingin saya pelajari terkait dengan pendidikan inklusif adalah saya ingin lebih mendalami pemahaman saya tentang pendidikan inklusif. Bagaimana menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang tepat pada pembelajaran yang saya lakukan dengan memperhatikan
keberagaman peserta didik dari latar belakang, karakteristik, kepribadian, kemudian tingkat kemampuan peserta didik, termasuk bagi mereka yang memiliki pendidikan berkebutuhan khusus, agar tercipta suasana pembelajaran yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Selain itu, saya ingin mempelajari tentang bagaimana cara menyusun metode penilaian yang inovatif dan efektif untuk semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, agar penilaian yang saya lakukan adil dan inklusif. Saya juga ingin mempelajari tentang program pendidikan individual untuk mengetahui hambatan yang dimiliki peserta didik dengan kebutuhan khusus dan proses perbaikan atau tahapan peningkatan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus yang diberikan secara individual bersama rekan sejawat Bapak Ibu. Nah, kemudian rancangan aksi nyata terkait pembelajaran yang inklusif yang pertama adalah melakukan identifikasi karakteristik peserta didik dengan melibatkan orang tua untuk memberi informasi kepada guru mengenai potensi dan bakat anak sebagai masukan guru dalam merancang program pembelajaran yang tepat. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang ramah dan menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur ruang kelas dan penataan tempat duduk yang membuat peserta didik merasa nyaman dan leluasa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dalam mengelola kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kebutuhan belajar seluruh peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. 6. Memodifikasi media dan bahan ajar yang tepat, seperti menggunakan gambar dan video agar peserta didik lebih tertarik dan mudah memahami materi. Yang ketujuh, memastikan seluruh peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedelapan, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran inklusif yang telah diterapkan secara berkala untuk memaksimalkan pembelajaran inklusif Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk menyertakan umpan balik rekan sejawat. Dan sebagai referensi Bapak Ibu, untuk umpan balik rekan sejawat diusahakan tidak menyertakan hanya satu ya Bapak Ibu, tapi minimal ada 3 umpan balik dari rekan sejawat. Berikut kami lampirkan untuk referensi umpan balik dari rekan sejawat. Yang pertama dari Bu Arum, pemaparan mengenai pendidikan inklusif yang dilakukan Bu Yeni menambah pemahaman saya tentang betapa pentingnya penerapan pendidikan inklusif karena setiap peserta didik tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua, dengan Ibu Wiwit, di sini Bapak Ibu bisa mencantumkan foto ya Bapak Ibu, foto dari rekan sejawat Bapak Ibu. Berdasarkan pemaparan yang dilakukan Bu Yeni, saya mendapat wawasan tentang pendidikan inklusif. Topik ini sangat bermanfaat bagi kami, para pendidik, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Dan umpan balik yang ketiga adalah dari Bu Okta. Saya sangat setuju tentang pemaparan yang disampaikan Bu Yeni bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Pemaparan ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru untuk terus belajar mengenai pelaksanaan pembelajaran yang baik. Begitu Bapak Ibu terkait umpan balik dari rekan sejawat. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu untuk menyertakan dokumentasi dengan rekan sejawat, dan untuk dokumentasinya juga jangan hanya 1 ya Bapak Ibu, paling tidak 2 atau 3 atau bahkan lebih banyak lebih baik Bapak Ibu. Begitu juga untuk dokumentasi kegiatan dengan peserta didik. Begitu Bapak Ibu untuk jurnal pembelajaran modul 3 pendidikan inklusif, semoga bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas yaitu jurnal pembelajaran di modul 3. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bisa like, komen, dan subscribe channel kami sehingga tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan lebih banyak referensi, silakan Bapak Ibu bisa mengklik playlist di channel kami PPG 2024. Di situ banyak sekali terdapat kumpulan tugas, kemudian studi kasus dan latihan soal yang bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu
mengerjakan tugas maupun berlatih soal di UKP PPG. Dan semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan kemudahan untuk mengerjakan tugas-tugas PPG. Dan semoga tahun ini Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.